Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara semuanya. Kita sudah menaikkan doa kita dan malam ini dengan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Nah, malam ini adalah malam menjelang Paskah. Malam menjelang Paskah itu ada beberapa hari menjelang Paskah, disebutnya Maundy Thursday atau Kamis Putih. Besok adalah Good Friday, Jumat Agung. Lusa disebut Holy Saturday atau Sabtu Kudus. Kemudian Easter Sunday atau Minggu Paskah. Ini adalah hari-hari Paskah yang dirayakan ya. Minggu adalah puncak kemenangannya. Nah, hari ini, malam ini, pada malam hari ini, yang disebut Kamis Putih, yang dirayakan, dunia menyebutnya Kamis Putih, adalah malam di mana Yesus sangat tahu bahwa ini adalah malam terakhirnya dia bersama dengan murid-muridnya sebagai anak manusia, sementara murid-murid sangat tidak tahu bahwa ini adalah jam-jam terakhir. Mereka akan melewatkan waktu bersama dengan guru yang selama ini membimbing mereka melewati hari-hari bersama dengan mereka. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu kalau ini kesempatan terakhir mereka ada bersama dengan Yesus. Sementara Yesus sangat tahu hal ini. Nah, hari ini, malam ini adalah malam di mana kita tahu adalah malam di mana terjadi perjamuan terakhir. Malam di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani setelahnya. Malam di mana Yesus akan ditangkap, di mana semua murid akan melarikan diri. Malam di mana dari satu pengadilan kepada pengadilan yang lain, sampai besok Yesus akan diputuskan untuk disalibkan dan mati disalib. Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas tidak menuliskan banyak tentang peristiwa malam ini, tetapi Yohanes 5 pasal menuliskan tentang kisah malam ini. Kalau saudara baca dalam 5 pasal 13, 14, 15, 16, dan 17, hari-hari ini kalau saudara baca, bahkan setelah Paskah kalau kita baca, di sana syarat dengan hal-hal yang baik. Wejangan-wejangan, bukankah kalau seseorang akan pergi, itu akan berisi hal-hal yang luar biasa, yang ditinggalkan untuk kita. Di sana ada perintah baru supaya murid-murid saling mengasihi. Di sana dikatakan rahasia-rahasia. Bahkan Yesus yang sangat jarang menceritakan siapa dia, di sana dibukakan bahwa kalau kamu ngelihat aku, itu kamu lihat Bapa. Dia buka rahasia tentang Bapa. Dia buka perkataan bahwa kamu mesti nempel sama aku ini anggur, pokok anggur. Kamu mesti nempel sama aku. Dia buka kata-kata bahwa aku ini akan pergi menyiapkan rumah buat kamu. Itu ada di sana. Kamu akan dibenci. Dunia benci kamu, tapi kamu akan alami kemenangan. Dia minta murid-murid harus bertekun. Nah, malam itu diawali, ada peristiwa luar biasa, diawali dengan bagaimana pada saat perjamuan itu, diawali bagaimana Yesus mencuci kaki murid-muridnya, dan ditutup dengan Yesus berdoa buat murid-muridnya. Di tengah itu semua, ada satu murid-murid, semuanya dicuci kakinya oleh Yesus, 12 murid, tapi ada satu murid yang kehilangan kesempatan didoakan, yaitu Yudas. Kita tahu, karena setelah dicuci kakinya oleh Yesus, dan Yesus mulai perjamuan, mulai memecah roti, membagikan roti, Yudas pergi melakukan apa yang sudah menjadi rencananya. Dan Yudas kehilangan hal baik, kehilangan semua pesan-pesan yang bagus, semua hal-hal yang disampaikan Yesus di saat-saat terakhirnya. Yudas kehilangan semua pesan-pesan luar biasanya Yesus. Bahkan Yudas kehilangan kesempatan didoakan
oleh Yesus. Kebayang nggak? Kamis minggu lalu, waktu kita minta dipanggil, siapa yang butuh didoakan? Waduh, ketika kita maju, rasanya seneng kan ketika kita didoakan. Saya juga ingat kalau kita ada doa anak-anak itu kalau didoakan nih, kadang-kadang mereka nggak berdoa, begitu tahu bahwa gurunya udah sampai di sini, anak yang di sebelah sini nih, begitu kita, guru udah sampai, langsung begini. Setiap orang senang didoakan. Kebayang gak ini Yesus sendiri yang berdoa. Ini kesempatan yang luar biasa. Ditutup dengan itu. Tetapi diawali dengan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki murid-murid ini adalah momen, peristiwa yang luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya. Seperti tadi saya bilang, ketika orang mau pergi, ini adalah peristiwa yang paling perlu dikenang, yang paling penting dalam hidup seseorang ya. Jangan wasiat yang perlu kita pegang. Nah, Yesus dikatakan, kalau kita baca di dalam Yohanes 13 ayat pertama sampai ke-20, kisahnya ada di sana. Di sana dikatakan bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya, bahkan ketika dia tahu bahwa ada yang akan mengkhianati dia, bahkan ketika dia tahu bahwa mereka semua akan lari meninggalkan dia, hari itu, malam itu, dikatakan Yesus bangkit, setelah makan dia bangkit, melepaskan jubahnya, mengambilkan lenan. Di ayat yang ketiga, keempat, 13 ayat 45, diambilkan lenan, diikatkannya ke pinggangnya. Dia ambil baskom, tuang air, dan dia mulai cuci kaki murid-muridnya. Ketika sampai di Petrus, semua murid diam, kecuali Petrus saja yang nanya, Yesus kamu mau cuci kakiku? Hanya Petrus yang bertanya. Tapi dijawab oleh Yesus, yes aku harus cuci. Dan Petrus saja yang nanya. Kalau gitu, setelah diberitahu oleh Yesus, ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sekarang kamu nggak tahu, tapi kelak kamu akan tahu. Petrus minta, kalau gitu cuci semua. Hanya Petrus yang nanya seperti itu. Tapi saat Yesus mencuci kaki murid-muridnya, dia memberikan contoh bahwa pertama yang kamu lakukan sebelum aku meninggalkan kamu, pesan yang paling penting murid-murid, kamu harus memiliki hati hamba. Dan tidak ada satupun dari murid-murid itu yang punya inisiatif untuk mengikuti apa yang Yesus lakukan. Gak ada satupun dari murid-murid itu. Iya, Yesus melakukan ini. Guruku lakukan yang seperti ini. Oke Yesus, kamu cuci murid ini, aku sekarang akan bantu kamu yang ngelap. Atau oke Yesus, aku yang bantu kamu tuang airnya. Oke Yesus, aku pegangin embernya, baskomnya. Tidak ada satupun yang melakukan itu. Karena malam itu, setiap murid ini belum terbentuk hati hambanya. Karena mereka belum tahu. Dan ketika mereka belum tahu, apakah Yesus terhenti di sana? Tidak. Karena Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Dia mengasihi murid-muridnya, dia kenal siapa murid-muridnya. Walaupun hari itu, murid-murid dibasuh, diberi contoh yang sedemikian rupa. Murid-murid ini orang-orang yang dekat mendengar pengajarannya dan melihat mujizat-mujizatnya. Ini guru, ini yang luar biasa dan bahkan diajar dengan luar biasa, dikasih contoh, gak ada satupun yang turun tangan, mengikuti cuman ngelihat. Ini kayak kalau orang itu ngerti firman dengan dalam tapi gak jadi pelaku firman. Cuman tahu, hafal semua ayat, but do nothing. Tapi apakah Yesus berhenti? Enggak. Yesus tetap cinta sama muridnya. Bahkan ketika yang ngerti firman ini mengkhianati dia, Yesus tetap cinta. Yesus tetap mencuci kakinya.
Malam ini kita belajar kayak gini loh. Dalamnya cintanya Yesus buat kita semua. Karena itu kalau kita belajar, sekarang kalau kita baca ini, kita bisa pegang satu, iya ya, aku mau belajar menjadi orang, menjadi pelaku firman. Ketika aku tahu firman, aku mau belajar, gak sekedar aku tahu. Aku gak kayak begini ya. Ketika aku melihat Yesus memberi contoh, memberikan sesuatu di dalam firman, ketika aku baca firman, mengenal sesuatu, aku mau bergerak. Gak seperti murid-murid yang gak ada satupun yang mengikutinya. Hati hambanya belum terbentuk. Tapi Yesus tetap bergerak. Dan Yesus berkata, jawab Yesus ayat 7. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Cinta ya Yesus sama murid-murid. Dia paham, kita gak ngerti. Murid-murid gak ngerti. Dan ketika murid-murid dicuci kakinya, mereka harus lepas sandalnya. Gak ada yang pakai sandal. Sandal ini pada masa itu, sandal ini merupakan cara untuk mengesahkan sesuatu. Simbol atas kepemilikan. Dan hari itu, murid-murid belum ngerti, tetapi Yesus mengajarkan kepada mereka, seperti ayat 7 berkata, kamu sekarang belum ngerti. Tapi kelak kamu akan ngerti bahwa kamu harus melepaskan hakmu atas kehidupanmu. Hari ini aku ajar dulu. Jadi hari itu sebelum dicuci, murid-murid harus lepas sandalnya. Kalau kita tahu pada masa itu, pada zaman Rut, kalau kita baca di kitab Rut, ketika Boaz hendak mengambil Rut sebagai istrinya, ada seseorang yang punya hak lebih. Jadi Boaz menemui orang tersebut dan berkata kepada orang tersebut, menemui orang tersebut dengan singkat saya ceritakan, saudara bisa baca di Rut 4 dan berkata, kamu boleh membeli tanah ini, kamu punya hak atas tanah ini, warisan milik keluarga Naomi. Tapi ketika kamu beli ini, kamu harus menikahi Rut. Dan ketika kamu menikahi Rut, untuk menjaga supaya nama keluarga Naomi ini tetap terjaga. Dan orang itu berkata, yang punya hak berkata, oh aku gak mau karena aku punya keturunan. Aku hendak mempertahankan keturunanku, aku lepas hakku, kamu saja Boaz. Yang menikahi Rut supaya keturunan keluarga Naomi ini namanya tetap terjaga. Rut 4 ayat 8 berkata, lalu penebus itu berkata kepada Boaz, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya kasutnya, sandalnya. Jadi dia melepaskan haknya atas kepemilikan itu. Hari itu murid-murid gak bisa pakai sandal. Mereka harus lepas haknya untuk bisa dicuci kakinya oleh Yesus. Setiap kita, ketika kita boleh dibersihkan oleh Yesus, yang pertama kita lakukan adalah untuk kita boleh belajar memiliki hati hamba. Kita mesti belajar melepaskan hak kita atas kehidupan kita. Hari itu murid-murid belum tahu, tetapi kelak mereka tahu. 11 murid ini kelak akan tahu bahwa mereka harus melepaskan hak mereka atas hidup mereka untuk bisa jungkir balikkan dunia, sehingga berita keselamatan kesebar seluruh dunia, sehingga saudara dan saya sekarang boleh mendengar berita keselamatan itu. Mereka harus lepaskan hak atas hidup mereka. Seorang Petrus lepas hak atas hidupnya, hak atas mati dengan enak. Dia harus mati tersalib, terbalik bahkan, supaya berita keselamatan boleh diberitakan. Seorang Yohanes harus lepas hak atas hidup bersama keluarga, harus terasing di Pulau Patmos, supaya dia bisa melihat kemuliaan Allah, memberitakan rahasia-rahasia Allah. Begitu banyak hak yang bisa dimiliki murid-murid dengan baik, yang harus dilepaskan
pada akhirnya setelah mereka melihat kebangkitan Yesus, supaya mereka bisa dipakai menjadi rasul-rasul yang luar biasa, yang bisa memberitakan kerajaan surga, sehingga sekarang kita bisa merasakan keselamatan. Hari itu mereka belum tahu, tapi kelak mereka tahu. Yang pertama, mereka lepaskan hak atas hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan meminta kita melepaskan hak kita atas perasaan sakit hati, supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain, mengampuni orang lain, mari kita lepaskan. Ketika Tuhan minta kita melepaskan hak atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita, supaya sesuatu bisa berjalan dengan baik, mari kita lepaskan. Ketika Tuhan minta kita melepaskan hak kita atas talenta, atas waktu, atas hal baik yang kita miliki, supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik, mari kita lepaskan. Supaya kerajaan surga, berita tentang keselamatan boleh terus berjalan. Karena seperti Yosua 1 ayat yang ketiga, dikatakan setiap tempat yang diinjak oleh kakimu, itu kuberikan kepadamu. Itu bukan untuk kita, tetapi seperti janji Tuhan, ketika kita melepaskan hak kita, pijakan kaki kita itu dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan setiap tempat yang kita pijak untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu diberikan untuk kita. Saudara sering melihat bagaimana hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan memberkati tempat-tempat di tempat mereka ada, di tempat mereka dikirim berpijak, di tempat mereka dipanggil, di bidang mereka dipanggil, atau di tempat dimanapun mereka berada. Jadi berkat, itu artinya di tempat mereka berpijak, itu diberikan Tuhan kepada mereka. Karena apa? Mereka sudah melepas kasutnya, mereka sudah berikan hak mereka, mereka sudah bayar harganya, mereka sudah memberikan apa yang mereka miliki, dan Tuhan sudah memberikan kepada mereka apa yang dijanjikannya. Dan setelah mereka melepaskan kasut, baru bisa dicuci bersih, dicuci kakinya sama Yesus. Pencucian kaki ini adalah simbolik. Karena dalam waktu beberapa jam, Yesus melakukan pencucian yang sebenarnya atas kekotoran kehidupan melalui darahnya di kayu salib. Pencucian kaki ini cuma simbolik saat itu. Saat ini kamu belum ngerti, tapi kelak engkau akan ngerti. Karena dalam beberapa jam, murid-murid akan mendengar kisah bagaimana dia disiksa, disalib, yang akan bangkit pada hari Paskah. Tetapi saat itu mereka belum ngerti. Jadi malam ini, pada hari Kamis Putih, ini adalah malam di mana kita tahu perjamuan terakhir, Yesus mencuci kaki murid-muridnya adalah masa di mana setiap murid-murid melepaskan hak atas kehidupannya supaya bisa dibersihkan oleh Yesus, sehingga mereka bisa dipakai dengan luar biasa, sehingga janji Allah atas setiap tempat yang dipijak oleh mereka bisa menjadi milik mereka, diberkati, memuliakan kerajaan Tuhan. Saudara dan saya bisa dipakai Tuhan sama seperti murid-murid. Kita ini murid-murid Kristus. Dan sebagai penutup, Yesaya 52 ayat yang ke-7 di dalam bahasa Inggrisnya, karena bahasa Indonesia berbeda. How beautiful on the mountains are the feet, kaki of those who bring good news, who proclaim peace. Saya sebetulnya ada ininya. Yesaya ada ini yang kedua. Yesaya 52 ayat yang ke-7, slide-nya.
Okay. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace. Betapa indahnya dari pegunungan kaki-kaki mereka yang membawa berita kabar baik, yang proclaim dalam bahasa Inggrisnya, yang mengabarkan berita damai, memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi setiap kita ketika kita menanggalkan kasut kita, melepaskan hak kita, mengikuti apa kata Tuhan, membiarkan Yesus bekerja, membersihkan setiap kotoran kehidupan kita. Mengingat malam ini peristiwa ini, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kehidupan kita. Di setiap kita melangkah, kita akan jadi berkat. Setiap kita melangkah, kita akan membawa kedamaian, membawa kemajuan, membawa kabar baik, membawa kabar selamat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, saya tidak memperpanjang firman.